المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول للحديث الأمامي يا نفس لا تقنتي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمم لعل رحمة ربي هنا يقسمها تأتي على حسب الإسيان في القسم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة ابنة الفتوح والمنوح والرسوح وتوبة النصوح وصالح الجسد والروح إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم الفاتحة الحمد لله الحدث ثم الفاتحة الحمد لله الله تبارك الشيخ على رسول الله فرهم من الله يتغشى برحمة والمغفرة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Baca surat Al-Fatihah khusus untuk kesembuhan saya punya orang tua dan juga orang tua daripada santri markas, khususnya saudara Irfan, ibunya yang sedang sakit, juga semua para jamaah saudara kita, keluarga kita yang sedang sakit. Mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan, kesehatan, sehat walafiat lahir batinnya. Allah angkat penyakitnya, Allah angkat dosa-dosanya, Allah angkat derajatnya. Ala hadhihi niyya bi niyyati syifa. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Iqra. Siapa? Sulaiman, baca Sulaiman. Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Wajahid anna tadkhula batlaka illa halalan. Fa'inna man akala halala arba'ina yawman istanara qalbuhu mujarrad minhu janabi'ul hikmati ala lisanihi wa akramahu Allahu bil zuhdi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa safat sariratuhu wa hasunat muamalatuhu ma'a rabbihi wa man akala al-harama kana ala qurratan bi rahmatihi wa lam yaj'al lahu milhan wajid wa iyyaka wal ibtisa'a bil akli wa kathratit fa'innahu minal halali mabda'u kulli syarrin wa min abadihi qaswatul qalbi wa fasadul fitnati wa tasbisul fikrati wal kasalu anil ibadati ila ghairi dzalika minal abad wa sabilul iktisadi bil aqli an tamassaka anit ta'ami wa anta tastahihi wa la tanawulu hatta tastahiyahu bisyahwati sadiqatin wa alamatu sidqi
Ya, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa adama nafa'ana barakatihi wa bikum fid dharaini amin. Qala wajtahid, dan bersungguh-sungguhlah an la tadkhula ya batnaka an la tudkhila batnaka tudkhila illa halalan. Bersungguh-sungguhlah untuk tidak memasukkan ke dalam perutmu illa halalan, ya, kecuali yang halal. Ini halal menjadi maf'ul bih dari kata tudkhil, bukan tadkhul ya, karena dia itu fi'il tadi. Jadi pesan dari Imam Haddad, jangan kau masukkan ke dalam perutmu illa halal, kecuali perkara yang halal. Fa inna man akala al-halala arba'ina yawman istanara qalbuhu. Karena sesungguhnya siapa yang memakan makanan yang halal selama 40 hari, istanara qalbuhu, maka bersinarlah dia punya hati. Wajarat minhu, dan mengalirlah darinya yanabi'ul hikmati, mata air hikmah, ala lisanihi, lewat lisannya, ya, jadi omongannya hikmah tuh ya. Kalau bahasa katanya ngomongnya singkat, jelas, penuh dengan makna. Itu namanya yanabi'ul hikmah, ya, air, mata air apa? Hikmah. Wa akramahullahu bizzuhdi, dan Allah muliakan dia dengan sifat zuhud fid dunya, di dunia. Jadi qanaah, jadi zuhud, enggak rakus sama dunia. Nah, justru dengan dia makan yang haram timbulnya apa? Tamak. Muncul iradah, pengen punya apa yang orang lain punya, kayak gitu. Wasafat sariratuhu, yang ketiga, dan jernih dia punya hati. Ya, hatinya jernih. Ya. Wa hasunat muamalatuhu ma'a rabbih, dan menjadi baiklah ia punya muamalah kepada Tuhannya, itu ya. Dampaknya ujung-ujungnya sama ibadah, sama sholat dan sebagainya. Makanya para anbiya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, ya ayyuhar rusul, wahai sekalian rasul, kulu minat thayyibat, makanlah oleh kalian hal-hal yang baik. Wa'malu sholiha, baru beramal soleh. Kenapa ditakhir amal solehnya, disebutkan makan yang baik dulu? Karena memang sebab orang berbuat soleh adalah makanan yang baik. Gitu. Makanya kalau istiqomah kita berkurang dalam perkara yang baik, nah itu disebabkan bisa jadi satu karena maksiat, dua karena makanan. Ya. Kadang-kadang makanannya halal, maksiatnya. Kadang-kadang ya nggak maksiat, makanannya apaan aja, ya. Itu. Jelas ya. Jadi sumber orang bisa beramal baik adalah makanan yang halal. Bahkan dikatakan, kana Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu yaqulu man tasaddaqa min haramin, siapa orang yang sedekah dari yang haram, au anfaqahu fi ta'atin, atau itu duit haram dinafkahkan dalam perbuatan taat, ya, dikasih anak yatim duit haram, dikasih orang susah, kan cakep ya, ya. Fahuwa kaman yutahhiru saubahu bil baul, itu kayak orang nyuci pakaian pakai kencing. Nyuci pakaian pakai kencing, bersih nggak? Enggak, ya, nggak ada bersih, malah yang tambah kotor, ya. Tuh. Waman akalal haram, siapa yang makan haram, wasyubuhati, dan perkara-perkara yang syubhat, la ya'lamuhunna katsirun minan nas, yang enggak banyak orang tahu, ya. La ya'lamuhunna katsir minan nas. Perkara syubhat itu enggak banyak orang tahu. Ya, artinya hanya segelintir orang yang tahu. Itu ulama, gitu. Maka na'alad diddi min dzalika kulli, maka semuanya kebalikan dari yang tadi semua. Ya, bersinarnya hati, apa kebalikannya? Gelapnya hati. Mengalir lisan hikmah, kebalikannya mengalir kata-kata yang keji. Yang ketiga, Allah jadikan zuhud, lawanannya Allah jadikan rakus dengan dunia.
ya, bersih hatinya, kotor hatinya, baik muamalahnya, jelek muamalahnya. Kebalikan semuanya. Yang makan haram dan syubhat ya. Cuman kalau syubhat akol ya, taksirnya, pengaruhnya buat diri lebih ringan daripada yang haram. Kalau lebih ringan, kalau contohnya orang kalau makan yang syubhat tadinya rajin sholat jadi agak males, nah itu taksir pengaruh ya. Nah kalau pengaruh yang paling berat ketika makan yang haram, dari sholat sampai nggak sholat gitu ya. Na'udzubillah. Makanya ketika ada seorang ulama namanya Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, gurunya Imam Syafi'i. Ini gurunya Imam Syafi'i ngarang kitab tentang ya muamalah. Orang pada nanya, kok antum nggak ngarang tentang sufi, tasawuf gitu? Kata beliau, justru ini kitab tasawuf. Orang bagaimana dia itu bisa mencari makanan yang halal kalau nggak tahu ilmu tentang muamalah, ya, tentang jual beli ya. Gitu. Gimana sistem COD, gimana sistem apalagi tuh ya. Mau jual beli banyak lah tuh ya di online shop sekarang macam-macam ya. Wa iyyaka wal ittisa' fil akli wa iyyaka wal ittisa'a fil akli wa kathratish shibai. Waspadailah olehmu daripada makan yang banyak ya. Ittisa' fil akal, berluas-luas dalam masalah makan ya. Wa kathratil shibai, dan juga banyak kenyang ya. Fa innahu minal halal, karena sesungguhnya ya dia berasal dari yang halal, mabda'u kulli syarrin ya. Afwan, karena sesungguhnya ada bagian yang halal yang merupakan permulaan segala keburukan ya. Jadi kalau tadi ngomongin yang halal, nah sekarang halalnya lagi dirinciin lagi ya. Kita udah makan yang halal nih, cuman jangan banyak-banyak gitu. Kenapa? Wa min afatihi qaswatul qalbi. Di antara keburukan makan yang banyak, terlalu kenyang, adalah hati yang keras ya. Hati yang keras ditandai dengan sulit menangis, lebih banyak tertawa, banyak tidur. Wa fasadul fitnah, dan rusaknya kecerdasan. Otak jadi lelet, jadi lola, tell me ya. Orang ngomong kemana, dia kemana tuh. Banyak dah ya. Udahan. Wa tashwishil fikrati, dan bisa mengganggu pikiran tuh ya, mengganggu pikiran. Wal kasali anil ibadah, dan juga yang terakhir malas beribadah. Kenapa? Terlalu banyak makan ya, standar 2 ya. Begini udah nyender. Ila ghairi dzalika minal afat, dan kepada selain itu daripada berbagai macam kerusakan ya. Tuh, daripada makan yang halal ya. Makanya udah paling jelas kalau bisa ada waktu kita berpuasa ya, paling enggak Senin Kemis ya. Kalau memang mampu tinggal lagi Daud gitu. Ikhwan, Sanjani. Kita Abid nggak ada, sakit ya. Wasabilul iktisad fil akli, dan cara yang paling ya ekonomis, yang paling pertengahan dalam masalah makan, di tengah-tengah nih ya. Kalau memang kita nggak bisa ninggalin makan banyak, pertengahannya antum sika anituam, engkau menahan makan, wa anta tashtahihi, sedangkan engkau masih pengen ya. Kalau bahasa katanya berhenti sebelum kenyang tuh. Kalau kita kadang kan kalau lagi lapar makan yang enak nambah gitu ya. Kadang-kadang udah kenyang karena ada yang didoyan, ada kalau kata Joko apa? Jengkol katanya. Itu bisa nambah lagi tuh. Nah itu ya. Jadi tahan makan ketika engkau masih pengen. Wala tatanawalhu, dan jangan kau ambil ia hatta tashtahiyahu, sampai bener-bener kepengen ya. Tuh. Jadi kalau sekedar pengen doang, belum butuh banget, jangan ya. Bisyahwatin shadiqah, kalaupun dengan ngambilnya dengan syahwat yang benar tuh ya. Jadi kalau nggak lapar banget jangan. Ini istilah gampang ini, makan
ketika lapar, berhenti sebelum kenyang. Gitu sih intinya itu. Itu bukan hadis, bukan ya. Jangan pernah bilang itu hadis. Ya, karena itu adalah sebuah maqalah. Ada dulu seorang raja mengumpulkan para ahli kedokteran. Dikumpulkanlah ahli kedokteran dari timur, dari barat, dari Eropa, dari mana-mana. Semua ngomong nih, kalau mau sehat ini dari Arab, dari timur. Gimana menurut Anda, wahai tabib? Kunci kesehatan itu makan ketika lapar, berhenti sebelum kenyang, udah itu. Ya, jadi itu kalam seorang dokter sebenarnya, ya, bukan kalam Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa alamatu sidqi syahwah, dan tanda benernya orang punya syahwat, antashtahiya kullatu amin, dia pengen makan semua makanan. Artinya apaan aja dah yang penting masuk gitu. Ya. Kalau kan kalau lapar begitu. Ya. Tanda orang bener-bener lapar, apaan aja gue makan, yang penting makan. Tuh tandanya. Ya. Kita kalau makan masih milih, yang enak ini nih, berarti belum lapar banget. Kalau makan udah nggak pilih-pilih, berarti udah lapar banget gitu. Apaan aja dah, udah nggak ketahanan. Ya. Tuh. Wa idza syaribtal ma'a, apabila engkau minum air, famassahu, ya, maka masso, sedotlah ia, ya. Wala ta'ibbahu, ya. Jangan dituang, ya. Washrab fi thalathati anfus, dan minumlah dengan 3 kali nafas, ya. Sebagaimana saya kemarin jelaskan, ya. Minum sekali dikit, 2 dikit, 3 banyak. Atau minum ala Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali minumnya begini, ya. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, itu. Jadi yang pertama apa? Bismillahirrahmanirrahim. Atau minum cara Syekh Mutawalli Sya'rawi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kata beliau, itu air yang masuk ke dalam perut kita akan senantiasa membaca tasbih, dan orang itu nggak bakal maksiat selama tuh air masih di perutnya. Gitu. Atau cara Hai Umar, ya. Minum 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Alhamdulillah. Gitu, ya. Yang mana aja boleh. Gitu. Yang penting 3 kali nafas. Seaus-ausnya minum 3 kali nafas. Itu, ya. Wala tatanafas fil ina, jangan kau bernafas di bejana, jadi jangan ditiup, ya. Usahakan minum jangan ditiup, ya. Lagi minum es, kelihatan goblok, ya. Minum es ditiup, ya. Dikira panas kali berasap, ya. Ya, gara-gara vaksin tuh kayaknya. Ada orang yang divaksin jadi linglung, jadi bengong. Ada, bye-bye ente. Ya. Enggak, baik-baik aja. Kalau sering mengong gitu, ya, itu bisa jadi gara-gara vaksin. Ya. Jadi gimana kebiasaan Rasul kalau minum yang panas, biasanya tunggu dulu, ya, tunggu sampai hangat baru minum gitu. Atau kalau mau alami jangan ditiup, ditaruh kipas aja. Ya. Pokoknya yang jelas jangan ditiup aja. Gitu. Mau ditaruh kipas boleh, kayak misalnya makan nasi, orang dulu kan makan nasi ditiupin, dikipasin gitu. Bukan ditiup, bukan dikipas gitu. Taruh kipas angin gitu. Ya. Jelas? Jadi diminum jangan ditiup. Wala tashrab min ya thulmatihi, ya. Jangan minum daripada keran, ya, dari kerannya gini, ya. Jangan minum dari kerannya gitu, kayak orang-orang bule, gitu, minum, wah deh, nggak indah gitu minumnya, nggak indah, ya. Gitu. Kalau sekarang dari galon kali, ya, langsung gini, ekstrim tuh, ya, jangan. Ya. Wala tashrab wa anta qaimun, dan jangan kau minum sedang engkau dalam keadaan berdiri, ya. Ini larangannya bersifat makruh, ya.
Kenapa beliau nggak menjelaskan? Karena ini suluk ya. Kalau suluk nggak berbicara makruh, sunnah, haram. Kebanyakannya yang sunnah jadi wajib, yang makruh seolah haram gitu. Kalau dalam suluk nih kita jalan nih, tahajud hukumnya apa? Sunnah. Tapi kalau orang lagi suluk, lagi pengen takarrub sama Allah jadi wajib itu. Kalau tinggalin kodok gitu. Buat orang yang suluk. Nah pertanyaannya, kita suluk nggak? Kalau kita suluk, anggap ini wajib. Anggap minum diri haram gitu. Ya. Anggap minum sekali napas haram gitu. Anggap ya, walaupun sebenarnya cuma makruh doang. Gitu. Wala min famis saqai, juga jangan minum daripada mulut ceret ya. Nih, apa namanya? Teko ya, teko. Minum teko langsung dari apa? Kokop gitu ya. Fa illam yajid inaan, kalau enggak menemukan bejana, fashrab ala yadika, maka minumlah dengan tanganmu. Yang pasti yang kanan. Atau enggak dua kalau memang pengen banyak tuh. Ambil, minum. Kalau enggak nemuin wadah, bejana atau apa itu, pakai tangan. Ya. Wa qul ba'da syurbi, dan katakanlah setelah minum, alhamdulillahilladzi ja'alahu adban furatan birahmatih walam yaj'alhu milhan ujajan bidunubina. Artinya segala puji bagi Allah yang menjadikan air tersebut adban, segar, furatan ya, birahmatihi, yang mengalir karena rahmatnya, walam yaj'alhu milhan, dan tidak menjadikannya milhan, asin, ujajan ya, bidunubina, lantaran dosa-dosa kami ya. Hafalin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alahu adban furatan birahmatih. Alhamdulillahilladzi ja'alahu adban furatan birahmatih. Bareng-bareng. Alhamdulillahilladzi ja'alahu adban furatan birahmati. Alhamdulillahilladzi ja'alahu adban furatan birahmati. Alhamdulillahilladzi ja'alahu adban furatan walam yaj'alhu milhan ujajan bidunubina. Walam yaj'alhu milhan ujajan bidunubina. Jadi bisa paling banter kita baca alhamdulillah, walaupun kita nggak baca panjang, minimal alhamdulillah ya. Wa idza ataita ahlak. Nah nih lain temanya lagi nih, udah selesai bab masalah minum, masalah makan selesai. Sekarang apabila engkau mendatangi istrimu ya, ahlahu di sini kinayah, yang dimaksud adalah zaujataka ya. Wa idza ataita zaujataka, apabila engkau berjima dengan istrimu ya, fakul, katakanlah bismillah, Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma jannibna syaitana wa jannibis syaitana ma razaqtana. Saya tes yang udah nikah ya. Paling kiri, fadhol. Bang Lelek, fadhol. Bismillah Allahumma jannibna syaitana wa jannibis syaitana ma razaqtana. Ya, Sulaiman. Bismillah Allahumma jannibna syaitana wa jannibis syaitana ma razaqtana. Ya, Bang Ijal. Tutup bukunya. Apal enggak? Iya, tutup aja, santai. Allahumma jannibna syaitana wa jannibis syaitana ma razaqtana. Baik. Faisal. Nah, itu baca apa? Allahumma barik lana. Allahumma barik lana. Ekal. Asik, langsung cengkram. Kal. Iya, bagus. Sebelah gitu. Ayo, Odol. Ayo dong. Nggak hafal.
Ayo. Bang Faisal, ayo Bang Faisal baca. Waduh. Allahumma janibna syaitana janibna syaitana razaqana. Iya, hampir. Bang Opik, Fadol. Iya. Ayo, Pal. Hah? Iya. Nih kalau orang nggak baca doa berhubungan, ya itu apa resikonya tahu? Setan ikut campur dalam. Nah, kalau setan ikut campur berarti sarang setengah. Entar anaknya. Ini kalau nggak ada yang jomblo saya bahas masalah pernikahan lebih dalam ini. Cuma jangan dah, kasihan. Ntar dipujang pala ini. Yang penting apa doanya ya? Wastur nafsaka, dan tutuplah dirimu. Wa ahlaka, dan istrimu. Bisaubika, dengan pakaianmu. Artinya pakai selimut. Wa alaika bil hudu'i wasakina, dan hendaknya engkau berlaku ya santai dengan tenang dan tenang ya. Hudu santai, tenang, jangan buru-buru ya, santai. Wa idza ahsasta, apabila engkau merasakan bil inzal, akan keluarnya mani, faqra fi nafsika, maka bacalah dalam hatimu, min ghairi an tuharrika lisanak, tanpa kau gerakkan lisanmu. Qaulahu ta'ala, wa huwal ladzi khalaqa minal ma'i basyaran faja'alah. Artinya, dan dialah Allah yang menciptakan manusia dari air, faja'alahu, kemudian Allah menjadikannya. Tuh ya. Wa huwal ladzi khalaqa minal ma'i basyaran faja'alah. Tuh ya. Amalin nih, tak pulang ya. Kali jadi lagi. Wal afdal, dan yang lebih utama, linnasiki minat tazawuji ya wa tarkihi. Baca dulu Sulaiman foto. Wal afdalu linnasiki minat tazawuji wa tarkihi. Dan rumah aslama bi dinihi wa aslama bi qalbihi wa yukrahu karahatan sadidatan liman la zawjata lahu an yatafakkara fi sya'ni nisa'i alladhi yahmilu an-nafsa 'ala al-maiti ilayhinna wa man buliya bidzalika wa lam yaqdir 'ala qam'ihi bi wadha'ifil ibadati fa 'alaihi bitazwiji wa in lam yastati' fa 'alaihi bisawmi fa innahu yukassiru syahwati. Wal afdal, yang lebih utama, linnasiki, bagi orang yang gemar beribadah ya, an-nasik, mutanasik ya, minat tazawuj, menikah ya, wa tarkihi, dan boleh juga meninggalkan nikah. Jadi boleh milih, mau nikah boleh, mau nggak boleh, silakan ya. Maka naminhuma, apa saja ya dari keduanya yang lebih menyelamatkan agamanya ya. Kita lebih selamat mana nih, nikah apa nggak nikah? Kalau nikah, ya nikah. Imam Nawawi nggak nikah. Kenapa ya? Menurut beliau lebih selamat nggak nikah. Atau aslahu ya, aslahu liqalbihi ya, lebih baik bagi hatinya. Nikah apa nggak nikah? Terserah. Wa ajma'u li fikrihi, dan lebih fokus bagi pikirannya. Nah, jadi pertimbangannya antara nikah sama nggak nikah, pertimbangannya itu ya, selamat agama ya, tadi kebersihan hati, ame fokusnya kita punya pikiran. Lagi ngaji kawin jangan, lagi nyantren kawin jangan ya, gitu ya. Robi ya, jangan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wa yukrahu, dan dimakruhkan, karahatun syadidah, dengan kemakruhan yang sangat, liman la zaujatalah, bagi orang yang enggak punya bini. Nah, ya, makruh nih. Dengerin.
an yatafakkaru fi sya'nin nisa, selalu memikirkan tentang perempuan. Tuh, mikirin perempuan ya. Makruh, dengan makruh yang sangat. Yang belum punya bini jangan mikir-mikirin perempuan, urusan perempuan. Yang mana alladzi, yang mana ya, yahmilun nafsa, yang membawa dirinya alal maili ilaihinna, kepada condong kepada perempuan tuh ya. Jadi mikirin dia mulu ya, ngebayangin dia mulu tuh. Udah pikirin yang lain aja. Waman buliya bidzalik, siapa orang yang diuji dengan pemikiran kayak begitu, mikirin cewek mulu, walam yaqdir ala qam'ihi, dia nggak mampu untuk mencegahnya, biwadhaifil ibadat, dengan macam-macam ibadah, udah puasa udah, sholat udah, ini udah, fa alaihi bitazwij, udah kawin aja tuh. Maka hendaknya ia nikah tuh. Fa illam yastati, kalau dia nggak kuat nikah, nggak mampu nikah, maharnya mahal, ininya mahal, fa alaihi bisawm, maka hendaknya dia berpuasa tuh. Ya. Lihat ya, kalimatnya as-shaum. Kalimat as-shaum dengan siam beda. Apa beda shaum dengan siam? Kalau siam puasa dari pagi sampai sore, sampai malam, sampai maghrib. Ya. Terus siam, makanya kutiba alaikumus, bukan kutiba alaikumus. Kalau shaum beda. Kalau shaum sepanjang waktu, mau nahan mulut, shaum namanya. Mau nahan tangan buat nggak megang HP, shaum namanya. Kapan waktu tuh? Pahamin ya. Jadi yang Imam Haddad juru apa? As-shaum. Jadi kalau ente puasanya cuman sepanjang hari doang, siang doang, malam ente liar. Ya gitu. Puas, galak, tadi habis dikurung dibuka nih, wow gitu. Maka puasanya sepanjang waktu sampai ente dimudahkan untuk nikah gitu. Apa kira-kira wasilah orang mikirin perempuan? Paling gampang HP udah. Tuh, berarti puasa megang HP, termasuk shaum juga ya. Bukan siam ya, shaum. Ya. Fa innahu yukassiru syahwata, karena dengan dia shaum, berpuasa, nahan diri dari apa-apa yang menyebabkan dia mikirin perempuan, itu bisa menghancurkan syahwatnya. Paling banter lemes. Orang lemes banyak faidahnya. Ini kaum generasi mager ya. Kaum rebahan. Itu banyak faidahnya. Mau maksiat males. Ya. Mau jinah males. Ke rumah aja dah. Memang mau kerja juga males juga, mau kerja males juga. Tapi ada faidah. Ya kata Gus Ba, lebih baik tidur daripada melek maksiat. Tuh ya. Tuh. Mau jangan tidur mulu, itu tidur mulu. Alasannya termaksiat, kan nggak bisa yang lain ya gitu. Ya, kalau nggak ada, udah nggak ketahanan ya kan, itu orang punya syahwat udah nggak ketahanan ya, udah tidur aja. Wa idza qasadta baital khala'i li baulin aw ghaitin falbasna laik, nanti dia. Apabila engkau bermaksud masuk ke tempat kamar mandi, baital khala ya. Khala maknanya sendiri. Khalwah. Kenapa dinamakan sendiri? Karena memang kalau kita masuk WC sendiri, nggak ada berjamaah. Nggak ada. Kalau doang. Masuk WC berjamaah nggak ada. Pasti apa? Makanya khala nyebutnya. Tempat menyendiri. Libaulin ya, imma masuknya karena pengen kencing, au ghaid atau pengen buang air besar, falbasna alaik, pakai sendal ya. Tunjuk tangan yang di WC-nya ada sendal, tunjuk tangan. Mau nggak tunjuk tangan? 1, 2. Ujang nggak punya WC? Ingat ya, besok saya kasih PR nih, beli sendal ya. Beli murah gak sih sendal? Murah ya. Siwak ada siwak, punya siwak, ayo siwak ayo. Strap nih. Ya, nih kayak bilang sebagaimana saya bilang kemarin, kita bukan kurang ilmu, kita kurang apa? Amal. Tinggal amalin doang tuh sendal.
Saya malah justru saking lamanya pakai sendal, sekarang masuk WC nggak pakai sendal risih saya. Kagak enak banget kaki kayaknya lengket bagaimana gitu. Biasa masuk WC pakai sendal gitu. Ya hari itu sendal hitam banget sendalnya. Dari putih kita beli kan sampai hitam semua. Padahal kita beli putih tuh. Nggak apa-apa, yang penting ada sendal. Gitu ya. Karena tempat masuknya jin dua, bagian atas sama bagian bawah. Kita akan bisa kena gangguan jin dari sebab buka sendal, nggak pakai sendal, nggak pakai peci atau menutup kepala. Kecuali kita masuk bentar atau wudhu atau apa, nggak perlu. Tapi kalau kita masuk pengen buang hajat, pakai menutup kepala, apaan kayak kita pakai. Kadang-kadang kalau saya kelupaan bawa peci, saya pakai baju aja, saya tutupin kepala saya. Pakai sarung apa gitu, jangan pakai sempak kan. Jangan ya, kotor ya tempat. Wastur ra'sak, nah tutup kepala ya. Nanti solong di grup, saya pengen minta fotonya sendal masing-masing di kamar mandi, fotoin cekrek gitu, oke? Ya, yang nggak kirim nanti kita kedenda, nanti suruh beli sendal. Wa qaddim rijlakal yusra fid duhul, dahulukanlah ya kakimu yang kiri ketika masuk kamar mandi itu ya. Wal yumna fil khuruj, dan kanan ketika keluar. Bahkan ada yang mengajarkan kalau bisa bukan hanya kakinya, tangan-tangannya. Ya, jadi kalau masuk WC tangan-tangannya kiri gini gitu. Ya, orang kan kadang kalau jalan gini, kan gini tuh ya, kaki kanan kiri. Ini enggak, kita masuk WC kiri gitu. Kanan kakinya kiri, tangannya kiri gitu. Jadi enggak begini, enggak begini gitu, enggak. Tangannya kanan, ya, tangannya kiri, kakinya kiri. Jelas, paham? Dan cara buka bajunya ya. Kan sunnahnya kalau pakai baju gimana? Masuk tangan kanan, kemudian tangan kiri. Pakai kancing dari bawah ya. Udah pernah nyobain? Belum? Ayo aja buka bajunya, ya, buka bajunya. Semua buka kancingnya, buka. Jangan pakai kancing, buka kancingnya. Coba saya penat ya. Nggak apa-apa buka, cakep, nggak apa-apa. Orang ihram nggak pakai dalaman, nggak buka. Buka. Bukanya dari atas. Buka dari atas. Nah, buka dari atas ya. Ulang tuh, salah ada tuh. Buka dari atas ya. Buka dari atas. Dah, buka semua kancingnya dah. Ya, ini ngebiasain doang ya. Cobain 40 hari dari bawah kancingnya. Ulang-ulang, buka semua terus. Sampai kelihatan, dah sampai buka. Dah, udah ngablak semua dah ya. Ketahuan dah tuh ya, Supreme. Iya sih. Ada fotonya nih. Dagadu. Dagadu. Dah, ya lihat ya. Sunnahnya seperti baca doa, cuman doanya belum kita hafalin, jadi langsung aja kita kancingin dari bawah. Semua kancingin dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka min khairihi wa khairi ma huwalah wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma huwalah. Alhamdulillahilladzi kasani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Doanya itu. Dah. Dah. Sekarang kalau kita pengen wudu, wudu. Ya, kalau kita pengen wudu gimana? Biasanya narik baju. Coba gulung baju. Ya. Coba. Nah. Habib Umar suatu hari lagi bantuin gurunya, Habib Ibrahim ya, bin Agil bin Yahya. Dia punya guru Habib Umar. Ini cerita Habib Jindan, Habib Salim, Habib Ahmad. Waktu beliau pengen gulungin baju kan sakit tuh wudu. Beliau gulung kanannya. Gulung ditarik tangannya. Yang gini. Gulung yang kiri. Jadi kalau gulung tangan kiri dulu baru tangan kanan. Ya. Kenapa gulung tangan kiri dulu? Karena yang namanya gulung buka. Ya, yang namanya gulung dia menarik ini kiri dulu. Nah, kalau tangan kanan setelahnya. Nah, adapun kalau tutup kepake ya, kanan dulu. Baru apa? Kiri gitu. Karena maknanya make gitu. Make kanan lagi, baru kiri gitu ya.
Ingat ya, jangan dilupain tuh, diamalin ya. Nah, jadi 2 PR-nya. Yang pertama ada peci di kamar mandi ame sendal. Gitu ya. Wa qul inda iradatil dukhul, dan katakanlah ketika pengen masuk, bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Dan ketika keluar, ghufranakal hamdulillahilladzi adhaba 'annil adza wa afani. Tuh. Wala tadhkurillaha ala hadhil halah illa biqalbik, dan janganlah kamu berzikir kepada Allah. Jangan ingat Allah, jangan berzikir ya dalam keadaan ini kecuali dengan hati. Jadi boleh nggak zikir di kamar mandi? Boleh. Makanya ketika kita keluar WC kita bilang ghufranak, aku minta ampun kepadamu. Kenapa? Tadi di dalam ingat Allah, nggak adab ya gitu. Wala tastashib, jangan kau membawa menyertakan syai'an sesuatu maktuban yang tertulis alaihi ismuhu, di atasnya namanya Allah tuh. Jangan bawa sesuatu yang tertulis namanya Allah ijlalan lahu, karena membesarkan Allah ya. Oh, maju kek yang kemarin kan baju la ilaha, jangan, nggak boleh bawa masuk, buka ya. Makanya memang udah bagus tuh gini, polos aja dah. Karena la ilaha illallah di hati, bukan di baju gitu ya. Lihat ulama-ulama kita ada yang cinta sunnah. Nggak perlu ente ngaku-ngaku cinta sunnah, kerjaan kita udah nunjukin bahwa kita cinta sunnah ya gitu. Kadang-kadang labelnya doang. Memang kalau orang-orang sekarang begitu demen banget apa ya, tampilan luar gitu. Pengen begitu dibilang cinta sunnah, apa-apa dikata sunnah, ini sunnah, sampai apa sekarang ya, mall sunnah, lip sunnah ada itu di Blok M Square, lip sunnah. Yang kanan buat cewek, yang kiri buat cowok, nggak usah pakai lip sunnah udah ya gitu. Jelas ya. Jadi jangan sertakan nama Allah, apalagi nama Nabi Muhammad SAW. Wala ta'bas wala tatakallam, jangan kau ta'bas ya, melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat, kayak mainin tangan nggak jelas gitu, bikin olahraga di WC gitu, gini pokoknya jangan yang aneh-aneh dah, jangan ta'bas ya. Wala tatakallam, jangan ngomong illa li daruratin, kecuali darurat ya. Tuh. Kalau kadang-kadang saking jaganya dia, air mati dia nggak mau ngomong, nggak adab, amin kitab. Yang aneh nggak mau ngomong, air mati belum cebok lagi dia. Ngomong nggak apa-apa, air tolong nyalain nggak apa-apa kan, doru ya. Kita minta ambilin anduk tuh ya, boleh. Tuh ya. Kalau ada orang pengen masuk WC deheb gitu nggak apa-apa ya. Jangan toto buka zong. Wow. Mending lagi cakep, kalau kondisi jelek kan kebuka aibnya kan, kita nggak tahu orang mandi ngapain ya gitu. Wala tarfa min thiyabika illal qadar, jangan kau angkat dari pakaianmu kecuali seukuran alladzi takhsha alaihi tanajus, yang mana engkau takut kena najis. Jadi kalau kita buka pakaian baik-baik aminah najis. Wastur, tutupilah haitsula yaraka syakhsun, jangan sampai engkau dilihat sama orang lain. Itu lagi buang air, tabaut, jauhin. Ya, di antara hal yang mesti dikerjakan sama orang yang buang air besar, yang pertama ya, ibtaid, menjauh. 2, jangan kelihatan, jangan kedengeran. Nah kalau sekarang nggak bisa, kayak nggak bisa jauh, karena paling WC di sebelah, tapi minimal jangan kedengeran. Aib, aib. Nah, ada caranya. Ya, setel musik jambrut itu. Enggak, minimal apa? Keran. Kerannya kalau bisa yang rame. Kerannya dikit. Ya Allah. Gimana tuh? Ente punya cara masing-masing ya. Intinya 2 ya, jangan kelihatan, jangan kedengeran. Kadang-kadang orang lagi makan sebelah gitu, kurak. Waduh. Kacau. Ya, wa bu'ud haitsu la yusma minka sautun, menjauhlah sekiranya kau enggak didengar suaranya.
Wala yusyammu min karihun, dan tidak tercium baunya tuh ya. Makanya sekarang cakep banget tuh. Kebanyakan di hotel-hotel, di gedung-gedung yang bagus itu WC-nya ya itu pakai pewangi. Pakai apa namanya? Wangi kopi. Biasanya kalau kopi itu bisa netralisir bau tuh ya. Kayak saya punya tempat ngajar ada di kantor, itu pakai wangi kopi. Gitu. Nanti kita beli deh wangi kopi ya gitu. Kalau enggak pakai apa yang menyemprot tuh gitu ya. Mau bakar garu lagi. Asik. Bakar garu. Kayak ngaji. Cuman yang sangat disayangkan kalau di mana? Di gedung itu ya tadi agak ngablak ya. Kadang-kadang sebelahnya kelihatan kakinya bisa ngintip dari sebelah. Kan ke bawahnya kosong, atasnya kosong gitu. Kurang bagusnya di situ. Ya, al-ahsannya kayak di Kuitang tuh ketutup ya. Semua tutup. WC jongkok, kencing cuman jongkok semua gitu. Cakep tuh. Ya. Dalam musim juga cakep tuh, dalam musim pintunya bisa kebuka diri kan. Aku buka diri. Enggak ada gagangnya, copot. Ya tuh, ya jelas ya. Jadi jauhin, jangan sampai kedengaran suaranya, jangan sampai tercium baunya. Wala tastaqbilal kiblah. Ini dia. Jangan ngadap kiblat. Nah, ini pastinya kalau yang model begini, kalau di tempat yang bukan dipersiapkan untuk buang hajat. Ya, di lapangan, di kebun. Nah, ini nggak boleh. Tapi kalau di kamar mandi boleh. Di WC boleh ngadap kiblat gitu ya. Nggak masalah. Ya, gitu. Wala tastadbirha, jangan kau berpaling daripada kiblat bighaitin ketika buang air besar ya. Ada ustadz gitu ketika itu ngajarin murid-muridnya, kalau kita kencing nggak boleh ngadap kiblat. Suatu hari nih ustadz ngadap kiblat, muridnya tuh keluar, Ustadz, kok antum ngadap kiblat? Enggak, tadi aneh pelencengin dikit ke kanan gitu. jadi nggak ngadap kiblat, keles aja ya. Ilmunya ekal deh. Iya bener, sekiranya badan kita nggak bisa ngadap kiblat, minimal kemaluan kita jangan ngadap kiblat, belokin tuh, mensen dulu kalau bisa ya, takutnya tante kaget. Waqat ya'tadiru fi'lu dzalika fi ba'dil abniyah. Nah, terkadang ya menjadi suatu uzur ya seseorang mengerjakan itu di sebagian gedung bangunan, fayuktafar lil masyaqqah, maka ya diampuni, dimaafkan karena kesulitannya. Nah, jadi ini maksudnya adalah gini, dasarnya dalam hukum fikih nggak masalah, cuman beliau kan tadi saya bilang suluk ini ya, kalau bisa jangan gitu, meskipun di dalam ruangan. Tapi kalau seandainya memang mau nggak mau kayak WC duduk, kan nggak bisa kayak WC jongkok kan. Kalau jongkok masih bisa diatur tuh, kalau duduk itu nggak bisa, udah pasti ngikutin tempatnya gitu. Cuman baik-baik kalau WC jongkok apa, kadang-kadang semprotannya terlalu kencang tuh ya, yang tembakannya gitu, takutnya pas kita tembak semua kemana-mana tuh, kholas sudah tuh ya. Nah, kalau bisa kalau kita biar nggak katrok nih, kita kecilin dikit airnya ya. Kadang-kadang kita kan norak tuh ya, kita nggak tahu gitu, kenceng banget deh, sebenarnya bukan kenceng, kerannya kegedean, kecilin dikit, nah agar nembaknya kagak terlalu kenceng. Nah, ada yang lebih canggih lagi sekarang, nggak pakai tembakan, langsung nongol, pencet puter, nongol sipulan, langsung nyembur. Nah, itu lebih enak tuh gitu, lebih aman gitu ya. Cuma kadang-kadang ada yang kenceng juga sampai geli-geli gimana gitu. Itulah ya kecanggihan teknologi. Ada yang lebih aneh lagi, kagak bakal ngeflus, kagak bakal nyiram orang kecuali orang Kediri. Itu yang sensor parah itu. Tapi bisa gak sih sebenarnya dipencet, bisa gak sih? Jadi kebetulan saya waktu itu diundang di acara Citibank, acara pembukaan kantor baru di SCBD sini Sudirman. Gedungnya baru banget gedungnya. Itu kita masuk WC aja nggak ada gagang pintunya. Ini yang menegang pintunya nih, taruh tangan, sensor. Mau cuci muka, sensor. HT di WC. Akhirnya aneh nggak berani, gimana kita buang air begini gitu ya. Ya tolong nanti bikin tutorialnya ya, cara berak di WC modern gitu. Ya, jangan sampai itu, nauzubillah ya, kita udah di kantor cakep-cakep pakai dasi pas bokernya nggak bisa, norak banget gitu ya.
Ya wallahu alam bisawab ya. Jelas ya PR-nya beli sendal ame taruh peci penutup kepala dah paling enggak apa kayak anduk apa di kamar mandi gitu ya. Nanti di foto kirim ke grup. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah bi karamatil Fatihah iftah lana babal khair wa khtimana bil khair waj'al wal hadirin min ahlil khair. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid din wa dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alaina tauba تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات